Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan belajar tentang sejarah peradaban Islam di dunia. Sudah siap? Sebelumnya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu 1. Peserta didik dapat memahami sejarah peradaban Islam di dunia melalui pengamatan video. 2. Meyakini bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin yang dapat memajukan peradaban dunia. 3. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. 4. Menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemunduran umat Islam di dunia. Dan 5. Menyajikan faktor-faktor penentu kemajuan peradaban Islam di dunia. Memulai pelajaran kita yaitu tentang sejarah perkembangan Islam secara garis besar diklasifikasikan menjadi 3 periode. 3 periode ini, yang pertama periode klasik. Periode klasik yaitu sejarah perkembangan Islam meliputi masa ekspansi, integrasi atau penyatuan wilayah, masa keemasan Islam dari tahun 650 sampai 1000 Masehi, dan masa disintegrasi yaitu dimulai dari tahun 1000 sampai 1250 Masehi. Periode pertengahan yaitu periode 2 masa, masa kemunduran 1 dimulai dari tahun 1250 sampai 1500 Masehi, dan pada masa 3 kerajaan besar dimulai dari tahun 1500 sampai 1800 Masehi. Masa 3 kerajaan besar juga terdiri dari 2 fase, yaitu fase kemajuan 2 yakni dimulai dari 1500 sampai 2700 Masehi, dan fase kemunduran 2 yaitu 1700 sampai 1800 Masehi. Adapun periode yang ketiga yaitu periode modern. Periode modern dimulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Periode modern adalah periode kebangkitan umat Islam, terutama setelah ekspedisi Napoleon yang berakhir di Mesir pada tahun 1801 Masehi. Mereka tersadar dari tidur panjangnya dan melihat bahwa kemajuan peradaban sudah berpindah dari umat Islam ke dunia barat. Kebangkitan tersebut kemudian melahirkan gerakan modernisasi dalam Islam. Periode sejarah Islam dibagi menjadi 3. Yang pertama, periode klasik, terjadi pada tahun 650 Masehi sampai 1250 Masehi. Di fase ini, Islam di bawah kepemimpinan para khalifah mengalami perluasan yang sangat signifikan. Dari arah barat melalui Afrika Utara, Islam mencapai Spanyol, dan dari arah timur melalui Persia, Islam sampai ke India. Fase yang kedua, fase disintegrasi, terjadi pada tahun 1000 Masehi sampai 1250 Masehi, yang ditandai dengan perpecahan dan kemunduran politik umat Islam, hingga berpuncak pada terenggutnya Baghdad oleh bala tentara Hulagu di tahun 1258 Masehi. Yang kedua, periode pertengahan, terjadi pada tahun 1250 Masehi sampai 1800 Masehi, merupakan periode kemunduran Islam. Periode ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama, fase kemunduran di tahun 1250 Masehi sampai 1500 Masehi. Pada fase ini ditandai dengan kekuasaan Islam terpecah-pecah dan menjadi kerajaan yang terpisah. Perbedaan antara Sunni dan Syiah, dan juga antara Arab dan Persia. Dunia Islam terbagi 2. Dari bagian Arab yang berpusat di Mesir, terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara.
Dari bagian Persia yang berpusat di Irak, terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Yang kedua, fase 3 kerajaan besar, terjadi di tahun 1500 Masehi sampai 1700 Masehi. Keadaan perkembangan Islam secara keseluruhan baru mengalami kemajuan kembali, walaupun tidak sebanding dengan sebelumnya pada masa periode klasik. Setelah berkembangnya 3 kerajaan besar, yaitu Kerajaan Utsmani di Turki, Kerajaan Mughal di India, dan Kerajaan Safani di Persia. Periode yang ketiga adalah periode modern, terjadi di tahun 1800 Masehi sampai seterusnya. Pada periode ini merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam. Apa saja faktor kemajuan dan kemunduran Islam? Yuk kita simak baik-baik. Kemajuan dan kejayaan Islam pada masa itu dipengaruhi oleh semangat belajar umat Islam yang tinggi. Karena semangat belajar yang tinggi tersebut, lahirlah tokoh-tokoh dalam dunia ilmu pengetahuan yang mengantarkan umat Islam pada masa kejayaan. Adapun penyebab kemunduran peradaban Islam lebih bersifat internal daripada eksternal. Bisa saja karena satu, sikap malas dan gaya hidup materialis, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat dalam menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewahan. Kedua, gaya hidup tersebut pada akhirnya menjadi pengantar sekelompok manusia menuju gerbang dekadensi moral. Perkembangan Islam di dunia. Yang pertama, perkembangan Islam di benua Asia. Contoh perkembangan Islam di Asia adalah perkembangan Islam di Pakistan. Pakistan merupakan suatu negara yang terletak di Asia Selatan, berbatasan dengan Afghanistan di sebelah barat laut dan utara, Tiongkok atau timur laut, India daerah timur, dan Laut Arab daerah selatan, yakni pada tanggal 15 Agustus 1947 Pakistan merdeka bersama-sama dengan India. Setelah terlepas dari Inggris, Pakistan menjadi sebuah negara merdeka dengan sistem pemerintahan berbentuk republik dan dikenal dengan nama Republik Islam Pakistan. Agama Islam masuk ke Pakistan pada masa Khalifah ke-6 dari dinasti Umayyah, jauh sebelum Pakistan menjadi suatu negara yang merdeka dan berdaulat, yaitu pada tanggal 15 Agustus 1947. Khalifah ke-6 tersebut bernama Walid bin Abdul Malik. Perkembangan Islam di benua Afrika. Dakwah Islam telah masuk ke benua Afrika sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Kemudian Islam benar-benar masuk ke benua Afrika pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, tepatnya setelah panglima perangnya Amr ibnu As berhasil membebaskan Mesir dari penjajahan bangsa Romawi. Negara-negara di benua Afrika yang mayoritas penduduknya beragama Islam yaitu Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, Sahara Barat, Mauritania, Mali, Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea, Somalia, dan Sudan. Sedangkan negara yang minoritas beragama Islam adalah Zambia, Uganda, Mozambik, Kenya, Kongo, dan Afrika Selatan. Perkembangan Islam di benua Eropa. Berdasarkan sejarah, Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode, yaitu A. Periode kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia berlangsung 8 abad dan pemerintahan Islam hingga ke beberapa pulau di antaranya Perancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. B. Adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13 di antara penguasa Mongol yaitu dinasti Han yang beragama Islam. C. Periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-14 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Akibat dari ekspansi tersebut, sampai sekarang terdapat Muslim keturunan Turki di Yugoslavia, Rumania, Yunani, Bosnia, Herzegovina, dan Albania. D. Periode kaum imigran Muslim memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia II,
terutama ke negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. Perkembangan Islam di benua Amerika. Islam pertama kali masuk Amerika dibawa oleh orang-orang Islam dari Spanyol dan benua Afrika. Namun umat Islam generasi awal tersebut banyak yang murtad karena tekanan-tekanan terhadap keislaman mereka. Selanjutnya, Islam saat ini ada di Amerika banyak berasal dari kaum pemikir, yaitu dimulai dari tahun 1875 hingga sekarang. Imigran-imigran tersebut berasal dari Suriah, Lebanon, Palestina, dan Mesir. Perkembangan Islam di benua Australia. Islamic Council NSW menyebutkan bahwa Islam masuk Australia pertama kali dibawa oleh nelayan dan saudagar Bugis yang berasal dari Makassar. Saat ini komunitas Muslim di Australia mempunyai sejumlah gedung, perkantoran, dan ruang pertemuan multifungsi untuk memfasilitasi berbagai kegiatan spiritual. Perkembangan bidang keilmuan. Berikut tokoh-tokoh Muslim dalam berbagai ilmu pengetahuan pada masa kejayaan Islam. Filsafat. Tokoh-tokohnya diantaranya Muhammad Abdurrahman Ibnu Bajjah Al-Farabi dan lain-lain. Kedokteran diantaranya tokoh yang terkenal adalah Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Az-Zahrawi, dan lain-lain. Astronomi atau ilmu falak, tokoh yang terkenal adalah Az-Zarkali, Ibnu Haytham, dan lain-lain. Matematika di antaranya Abu Abdullah Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi dan lain-lain. Fisika Abdurrahman Al-Khazini dan Al-Kindi. Kimia Jabir Ibnu Hayyan dan Abbas Ibnu Firnas. Perkembangan sejarah dan geografi di antaranya Ibnu Jubair, Ibnu Batuta, Ibnu Khatib, Ibnu Khaldun. Di bidang geografi di antaranya Al-Khawarizmi. Geometri ada Ali Hasan Ibnu Haytham, Umar Khayyam, dan lain-lain. Kesenian Al-Hasan Ibnu Nafi. Bahasa dan sastra Ibnu Khiruf, Ibnu Al-Hajj, dan lain-lain. Kepustakaan Al-Hakam. Di bidang fikih Abu Hanifah, Malik bin Anas, Imam Syafi'i, dan lain-lain. Tasawuf Al-Ghazali, Abu Yazid Al-Bustami, dan lain-lain. Beberapa tokoh pada masa kejayaan Islam. Kita akan mencoba sedikit mengulas beberapa tokoh pada masa kejayaan Islam. Di antaranya yang pertama adalah Ibnu Rushd. Beliau lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh atau Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain Kitab Bidayat Al-Mujtahid, kitab yang membahas tentang fikih. Berikutnya adalah Imam Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Beliau lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara, pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus juga. Beliau dididik dalam keluarga dan oleh guru yang zuhud, hidup sederhana, dan tidak tamak terhadap duniawi. Di antara kitab karya beliau yang terkenal adalah kitab Ihya Ulumuddin, yaitu kitab yang membahas tentang masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf. Berikutnya adalah Al-Kindi. Nama lengkap beliau adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Beliau lahir di Kufah pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Beliau adalah pakar bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Al-Farabi. Nama lengkap beliau adalah Abu Nashr Muhammad Ibnu Tarkhan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau merupakan keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam,
teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Ra'yu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, pemikiran tentang penduduk negara utama. Ibnu Sina. Nama lengkap beliau adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Beliau lahir di desa Afshana dekat Bukhara. Wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau mempelajari bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani, Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karyanya yang terkenal adalah Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah, dari pelajaran pada materi sejarah perkembangan Islam di dunia, kita dapat mengambil hikmah yang dapat kita pelajari, di antaranya mengetahui sejarah perkembangan Islam di dunia, memahami sesama muslim adalah saudara meskipun dari berbagai benua dan negara yang berbeda. Persaudaraan tersebut diikat dengan akidah atau ketuhanan yang satu, yaitu iman dan percaya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kitab suci satu, yaitu Al-Quranul Karim. 3. Terhindar dari sikap rasis, karena memahami semua manusia diciptakan sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hanya ketakwaannya lah yang membedakannya. 4. Menjadikan perbedaan dalam hal warna kulit, bahasa suku, jenis rambut, dan sebagainya sebagai rahmat bagi kita. 5. Memahami bahwa hanya dengan bekerja keras dan usaha yang maksimal, bahwa sesuatu yang diinginkan akan berhasil atau tercapai. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.